Sebelum ditonton di-like dan subscribe dulu ya. Pertemuan di tepi sungai. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai yang jernih, hiduplah seorang janda bernama Sumi. Ia baru setahun kehilangan suaminya karena kecelakaan di sungai saat mencari ikan. Kehidupan Sumi penuh kesunyian, hanya ditemani suara gemericik air dan hembusan angin yang membawa kenangan masa lalu. Setiap sore, Sumi berjalan ke tepi sungai untuk membasuh kakinya, menikmati kesunyian dan membiarkan pikirannya mengembara. Namun, sore itu berbeda. Saat ia menunduk, ia melihat sepasang mata keemasan menatapnya dari dalam air. Seekor buaya besar mengintai dari kejauhan, tetapi bukan dengan tatapan buas, melainkan seolah memancarkan ketenangan. Sumi terkejut, tetapi anehnya ia tidak merasa takut. Justru ada sesuatu yang mengundang rasa penasaran di hatinya. Setiap hari setelahnya, buaya itu selalu muncul, seakan menunggu Sumi. Hingga suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, ia mendengar suara laki-laki memanggil namanya. Sumi. Sumi terbangun dengan napas tersengal. Ia mengira itu hanya mimpi. Namun ketika ia keluar rumah, ia melihat sesosok pria tampan berdiri di depan pintu. Wajahnya asing, namun mata keemasan itu sama seperti buaya di sungai. "Siapa kau?" tanya Sumi dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum. "Aku yang selama ini menunggumu di sungai. Aku datang untuk menemanimu, Sumi." Hati Sumi bergetar mendengar suara itu. Entah kenapa, ia merasa ada daya tarik yang kuat antara dirinya dan pria misterius itu. Tanpa sadar, ia mengundang pria itu masuk, tanpa mengetahui bahwa pertemuan malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Cinta yang tumbuh. Hari demi hari berlalu, dan pria itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Rama, semakin dekat dengan Sumi. Ia memiliki aura yang menenangkan, selalu mendengar keluh kesah Sumi dan menemaninya dalam kesepian. Tanpa sadar, Sumi mulai jatuh cinta. Suatu malam, di tepi sungai yang diterangi cahaya bulan, Rama menggenggam tangan Sumi. "Aku mencintaimu, Sumi. Tapi ada satu hal yang harus kau ketahui. Aku bukan manusia biasa." Sumi mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Dengan napas panjang, Rama mengungkapkan kebenaran. Ia adalah jelmaan buaya yang telah hidup ratusan tahun. Namun, karena perasaan cinta yang mendalam, ia diberikan kesempatan untuk menjadi manusia setiap malam. Sumi tercengang, tetapi hatinya sudah terlanjur terpaut. Ia menerima Rama apa adanya. Malam itu, mereka mengikat janji di bawah sinar rembulan. Tanda kehidupan baru. Beberapa bulan berlalu, dan Sumi mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia mual setiap pagi dan merasa ada kehidupan baru yang tumbuh di dalam rahimnya. Kabar kehamilan itu mengguncang desa. Bagaimana mungkin? Sumi bahkan tidak pernah menikah lagi, bisik warga desa. Desas-desus pun mulai menyebar. Beberapa orang percaya bahwa anak dalam kandungan Sumi bukanlah anak manusia, melainkan makhluk gaib. Sumi berusaha mengabaikan semua omongan buruk, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia pun merasa takut. Rama meyakinkannya, "Anak kita adalah berkah, Sumi. Jangan dengarkan mereka. Aku akan selalu melindungi kalian." Namun, ketakutan Sumi semakin menjadi saat ia mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang bayi dengan sisik berkilauan lahir dari rahimnya, dan seisi desa mengejarnya dengan obor menyala. Pengusiran. Ketakutan warga desa semakin menjadi. Mereka percaya bahwa anak yang dikandung Sumi adalah jelmaan siluman. Saat kandungannya menginjak bulan ke-7, kepala desa dan beberapa warga mendatangi rumahnya. "Sumi, kau harus meninggalkan desa ini. Kami tak bisa membiarkanmu melahirkan di sini," kata kepala desa tegas. Sumi menangis, tetapi ia tahu perlawanan hanya akan membawa bahaya. Dengan hati yang berat, ia pergi ke pinggir hutan, tempat Rama menunggunya. Mereka membangun sebuah pondok kecil, jauh dari tatapan manusia. Kelahiran anak jelmaan. Di tengah hujan deras, Sumi melahirkan anaknya. Ketika tangis pertama bayi itu pecah, Rama mengangkatnya dengan penuh kebanggaan. Anak itu memiliki kulit manusia, tetapi matanya keemasan seperti Rama. Sumi menangis bahagia, tetapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Warga desa yang telah mengintai mereka datang dengan membawa senjata. "Serahkan anak itu. Ia bukan manusia." Rama berdiri melindungi keluarganya. "Aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti istri dan anakku." Dengan kekuatan mistisnya,
Rama berubah kembali menjadi buaya raksasa dan mengamuk, menakuti warga hingga mereka lari ketakutan. Namun, dalam kekacauan itu, Sumi terkena panah beracun. Pengorbanan dan perpisahan. Rama menggenggam tangan Sumi yang melemah. "Bertahanlah, Sumi." Namun, Sumi tersenyum lemah. "Jaga anak kita, Rama. Aku mencintaimu." Dengan air mata bercucuran, Rama menggendong anaknya dan membawa Sumi ke sungai. Dengan kekuatan terakhirnya, ia menyatukan tubuh Sumi dengan air, mengubahnya menjadi arwah penjaga sungai yang abadi. Sejak saat itu, warga desa tak pernah lagi melihat Rama atau anaknya. Namun, pada malam bulan purnama, beberapa orang mengaku melihat sosok perempuan bergaun putih di tepian sungai, tersenyum lembut pada mereka yang datang dengan hati tulus.